Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih mana antara obat herbal dan obat dari dokter untuk mengobati diabetes? Itu sering sekali jadi poin tiap saya bercerita bahwa saya kena diabetes. Teman-teman saya pasti menganjurkan untuk pakai herbal ini aja, aman, cepet, dan lain-lain. Terus saya tanya, kenapa pakai obat dokter kok, apakah nggak aman gitu kan? Banyak yang bilang bahwa obat dari dokter itu nanti larinya ke penyakit ginjal. Waduh, repot kalau seperti ini, ya kan? Saya dulu juga awal-awal begitu. Jadi awal-awal itu mencoba pakai bawang putih yang di blender, 1 kilo di blender, tiap hari makan setengah sendok teh, pagi sore, nggak kuat lambung saya, mules malah. Ganti cara lain, bawang putih lanang, kalau orang Jawa bilang itu bawang putih lanang diekstrak, jadi tinggal olinya, minyaknya ya. Minum 1 sendok tiap pagi sore. Akhirnya berjalan 3 bulan, saya juga cek. Setelah berjalan 3 bulan, cek HbA1c saya, ternyata nggak ada perubahan, tetap di angka 10. Nah, itu baru saya coba lari ke dokter, bagaimana saran-sarannya. Karena kalau obat herbal itu yang ngasih saran siapa? Kan dari katanya gitu kan. Lalu saya ke dokter, berubah menjadi ke obat dokter. Dari obat dokter itu pertama itu dipantau 1 bulan sekali dengan obat takaran segini bagaimana. Ada perkembangan, dites lagi, ada perkembangan seperti apa, dikurangi atau dinaikkan, seperti itu. Akhirnya ketemu formulanya, obatnya segini, katakan takarannya segini. Dan saya sekarang sih takarannya pakai Amaril 2/500 kalau nggak salah. Bahkan bentar, ngopi dulu. Bahkan orang tua saya sendiri, ibu saya sendiri tiap hari itu awal-awal tuh ngomelin saya bahwa obat herbal aja, contohnya si A, si B, si C itu sembuh dengan obat herbal. Video-video dari WhatsApp di share, sembuhnya dari mana gitu kan. Sembuh itu kan ada ukurannya, ada pengukurannya ke lab. Apakah yang dikatakan sembuh itu ada ukuran di lab? Saya tanyakan ke orang-orang tersebut, katanya, loh badan saya sekarang udah bugar, nggak ada masalah apa-apa, saya udah minum teh manis ini itu, makan banyak nggak apa-apa. Lah wong saya loh sakit diabetes ini dengan HbA1c yang awalnya 10 itu aja nggak kerasa apa-apa, saya bugar. Saya itu main bola juga biasa, main futsal juga 2 jam juga saya ladenin teman-teman saya gitu. Nggak ada masalah saya itu kalau dari kebugaran dan lain-lain gitu. Jadi kenapa saya pilihnya adalah obat dari dokter? Karena diabetes itu harus dikontrol. Kalau ukuran saya ini 3 bulan sekali harus terkontrol. Tapi kalau HbA1c saya naik di atas 7, kena kontrol 2 bulan atau 1 bulan sekali. Kalau sekarang saya 3 bulan sekali. Itu kenapa saya pilih obat dokter. Kalau saya pakai obat dokter, untuk ngambil obatnya itu lagi, saya kan harus tes lagi, ya kan? Artinya saya akan kontrol lagi.
Saya lihat berapa nilai HbA1c saya. Jadi saya bisa ngontrol, lihat grafiknya tiap 3 bulan sekali. Itu alasannya kenapa saya pakai obat dokter. Dan pakai obat dokter pun tuh ada sarannya. Sehari harus minum air putih tuh minimal 2,5 liter. Saya lupa, nanti saya cari hitungannya ada. Untuk video selanjutnya saya akan kasih rumusnya yang saya dikasihkan ke saya gitu. Jadi ada ukuran berat badannya dan ukuran berat badan yang di ini. Jadi itu kenapa saya pilih obat dokter. Kalau Anda tetap istilahnya pakai herbal, nggak ada masalah juga. Tapi ingat, tetap kontrol lab, cek berapa kadar gulanya HbA1c untuk penderita diabetes dan gula darah puasa, ya. Kalau cuma dicoblos-coblos pakai alat yang sesaat itu nggak bisa. Kenapa? Saya dulu waktu pakai herbal, saking pedenya saya beli alat itu. Setiap saya makan 2 jam saya coblos, aman. Makan saya coblos, aman. Awal-awal sehari bisa 3 kali saya coblos-coblos tangan saya. Lama-lama bosen juga, gitu kan. Saya pikir aman-aman aja, over confident, over PD saya. Saya pikir, oh HbA1c saya udah turun, ternyata masih tetap. Itu. Jadi alasan saya adalah supaya saya tetap kontrol ke dokter. Kalau saya herbal, mungkin saya males akan kontrol ke dokter. Over confident saya. Tapi kalau sampean-sampean Anda semua pengennya pakai herbal, nggak ada masalah. Yakin dengan herbal silahkan, nggak apa-apa. Memang ada positif negatifnya, tapi ingat, kontrol HbA1c harus rutin. Itu. Ngopi juga harus rutin ya, ngopi lagi nih. Jadi itu ya. Terus yang perlu diingat lagi, alat tusuk-tusuk itu yang sesaat itu kan ada chipnya itu ya, apa nyebutnya itu, chipnya itu jangan sampai expire. Kenapa expire? Jangan dipakai, karena saya pernah nyoba, saya tes, rendah banget, saya rendah di bawah nggak puasa aja sudah di bawah 100, dapatnya 90. Wah, senang banget, saya mikir wah bagus ini saya. Terus suatu ketika saya tes lagi, tinggi banget sampai 400. Ini apa ini? Setelah saya cek ke lab, ternyata nggak sampai 400 ya, emang nggak turun di itu. Angkanya waktu itu di angka hampir 200-an lah ya, tinggi. Jadi kalau expire jangan dipakai itu ya. Kembali lagi, lebih baik herbal apa dokter, kembali ke masing-masing. Kalau saya lebih pilih obat dokter dengan alasan bahwa saya akan kontrol nanti tiap 3 bulan sekali. Oke, itu aja. Aliran herbal, aliran obat, jangan berantem, sama aja. Yang penting kita sehat, kita bahagia, dan tetap bisa ngopi. Jangan lupa ikuti ART Channel. Dan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.